Pemirsa, korban penculikan dan penyiksaan dengan modus jual beli mobil di Pondok Aren, Tangerang Selatan membeberkan kejadian yang mereka alami sejak 11 hingga 13 Oktober 2025. Sementara pihak polisian pun terus mengembangkan kasus terkait dengan dugaan adanya praktik jual beli kendaraan ilegal. Dipukul, agak keras, agak kencang. Saya dipukulin. Dipukulin pakai apa? Pakai itu cambuk, Bang. Pakai cambuk ya? Kepala. Habis pakai kabel. Pakai kabel, apalagi? Pakai selang. Pakai selang. Dijak, dipukul. Dipukul ya? Sobek patahnya juga. Itulah kesaksian para korban kasus penculikan dan penyiksaan yang terjadi di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. 5 korban diketahui disekap oleh 9 pelaku saat berjanjian untuk transaksi jual beli mobil. Oh, berdatang. Satu korban yang merupakan istri dari salah satu korban berhasil menyelamatkan diri dan melaporkan kasus ke pihak kepolisian. Mendapat laporan tersebut, polisi langsung beraksi menyelamatkan para korban dan meringkus 9 pelaku. Kasus berawal pada Sabtu 11 Oktober saat korban hendak membeli mobil milik pelaku. Setelah bertransaksi di sebuah angkringan di kawasan Jagakarsa dan mentransfer uang sebesar 49 juta rupiah, pelaku dan sejumlah rekannya kemudian menculik dan menyekap korban yang juga membawa istri dan 3 rekannya. Satu korban berhasil melarikan diri pada hari Senin 13 Oktober saat para pelaku tertidur. Ia dan korban lainnya pun membeberkan kasus penyiksaan tersebut. Kebetulan pintu rumahnya tidak terkunci, saya keluar secara perlahan-lahan, mau pintu gerbang susah dibuka, saya pindah lagi ke samping rumahnya yang pagar besi, saya naik dari situ nekat, lompat sampai celana saya robek. Di situ saya lari sekencang-kencangnya mendapati seorang bapak-bapak kakek tua yang menolong saya buat ke jalan raya. Kasus ini masih dikembangkan oleh Polda Metro Jaya untuk mendalami peran para tersangka lainnya, termasuk kemungkinan adanya jaringan yang terlibat dalam praktik overkredit dan jual beli mobil ilegal. Dari Jakarta, Helmi Sajabati, iNews melaporkan. Pemirsa, Bakamla berhasil menggagalkan dugaan aksi perompakan terhadap kapal, tugboat, dan tongkang di perairan Kalimantan Timur. 5 orang terduga pelaku perampokan ditangkap. Kapal mencurigakan di perairan Kalimantan Timur disergap oleh KN Pulau Marore 322 Bakamla RI. Dari hasil penyergapan, Bakamla berhasil mengamankan 1 kapal kayu KM Bunga Lestari 03 yang diduga terlibat upaya perompakan. Kunci. Semua. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah barang bukti, 2 buah golok, 7 sekop, 3 unit ponsel, dan 5 orang terduga pelaku perompakan. Seluruh terduga pelaku bersama kapal KM Bunga Lestari 03 diamankan. Keberhasilan KN Pulau Marore 322 ini menjadi bukti nyata kecepatan respon dan profesionalisme aparat Bakamla RI di lapangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SD Kamal Gunung Kidul, Yogyakarta berujung maut. Seorang siswa ditemukan dalam kondisi meninggal dunia usai tenggelam di Sungai Kamal saat kegiatan pramuka diikuti oleh 80 siswa dengan 2 orang guru. Seorang anak berusia 8 tahun ditemukan meninggal dunia di Sungai Kamal, Kelurahan Wunung, Kapanewon, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Korban meninggal Galang Saputra Gibran, pelajar kelas 2 SD Kamal, warga Padukuhan Kamal Wunung, Wonosari. Kejadian berawal saat korban sebelumnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang diselenggarakan oleh pihak sekolah pada jam 1 siang dan diikuti sekitar 80 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 SD. Lalu seluruh peserta mengikuti kegiatan observasi alam yang dipandu oleh 2 pembina.
Pada pukul 4 sore, seluruh siswa dilaporkan telah tiba di sekolah. Namun, tas dan sepatu milik korban ditemukan tertinggal di ruang kelas. Hingga malam hari, korban belum tiba di rumah. Orang tua korban, Dewi Cahyowati, usia 32 tahun, dibantu oleh warga sekitar mencari korban dan mendapati kabar dari teman korban bahwa terakhir korban berada di tepi Sungai Kamal. Pada pukul 7 malam, korban ditemukan di dasar sungai dengan kedalaman sekitar 2 meter dan kondisinya telah meninggal dunia. Jadi gimana baiknya untuk kita berunding untuk laporan kepada keluarga. Nah, gimana baiknya untuk saya sekeluarga, untuk anak saya, dan saya ya nggak tahu nanti kejadiannya kemarin itu persisnya di mana di TKP. Untuk info kelanjutannya, pihak keluarga tidak bisa memberikan alasan detailnya gimana di TKP. Kami sekeluarga menyerahkan kepada pihak sekolah. Orang tua korban masih syok dengan kejadian yang dialami oleh anaknya dan meminta pertanggungjawaban pihak sekolah atas kelalaian yang menyebabkan anak mereka meninggal dunia. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Usai berjibaku melakukan pencarian sejak Kamis malam, tim SAR akhirnya berhasil menemukan 2 pelajar yang hanyut di Sungai Gung, Tegal, Jawa Tengah. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Upaya pencarian korban konten berujung maut di bawah jembatan Sungai Gung, Tegal, Jawa Tengah dilakukan oleh tim SAR gabungan sejak Jumat pagi akhirnya membuahkan hasil. Setelah melakukan penyelaman hingga dasar sungai, tim SAR mengevakuasi korban kedua, yakni Nata Kilbi Hidayat, warga Kelurahan Panggung, Tegal Timur, Kota Tegal. Jasad korban langsung dibawa ke rumah duka. Sementara korban pertama, yakni Septian Wahyu Ramadhani, ditemukan pada Jumat pagi. Dengan ditemukannya kedua korban, maka operasi pencarian ditutup. Pencarian 2 orang yang dinyatakan tenggelam pada sore hari ini pukul 2 dapat dievakuasi dan dikembalikan ke rumah duka. Sebelumnya, kedua korban tengah membuat konten video terjun dari atas jembatan Sungai Gung di Desa Kaligayam, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Kamis sore. Usai terjun ke sungai, kedua korban meminta tolong pada temannya yang merekam video. Naas, teman korban tidak dapat menolong karena tidak bisa berenang. Dan kedua korban pun hanyut terbawa arus sungai. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Sebelumnya demi konten media sosial, 2 pelajar nekat terjun ke sungai dari jembatan setinggi 6 meter. Naas karena tidak bisa berenang, keduanya pun hanyut terbawa arus sungai. Inilah detik-detik 2 pelajar yakni Septian Wahyu Ramadhani dan Nata Kolbi Hidayat yang hendak membuat konten video terjun dari atas jembatan Sungai Gung di Desa Kaligayam, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Kamis sore. Usai terjun ke sungai, kedua korban meminta tolong kepada temannya yang merekam video. Naas, teman korban tidak bisa menolong karena tidak bisa berenang. Kedua korban pun hanyut terbawa arus sungai. Tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan menyisir sungai dan penyelaman. Namun hingga Kamis malam, pencarian belum membuahkan hasil. Operasi pencarian pun dihentikan dan dilanjutkan pada Jumat pagi. Untuk lanjut pencarian pada malam hari ini di seputaran titik koordinat lokasi jatuhnya korban. Kemudian dilanjutkan besok hari. Konten berujung maut ini terjadi saat 5 orang pelajar hendak membuat video yang akan diunggah di media sosial. 2 orang terjun ke sungai dan lainnya merekam video. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Sejumlah pelajar di Pangandaran, Jawa Barat terjaring razia bolos sekolah. Mereka yang ketahuan sedang nongkrong kabur dengan berlari ke tengah sawah. Posisi anak kabur ke sawah.
Sejumlah pelajar di Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat berlari ke tengah sawah saat razia bolos sekolah. Petugas mengejar mereka yang berupaya kabur. Sementara itu, sejumlah siswa lainnya kedapatan sedang nongkrong di warung-warung. Mereka mengaku sengaja tidak masuk sekolah. Petugas kemudian membawa mereka ke kantor polisi. Siswa yang tertangkap menjalani hukuman push-up dan cukur rambut. Selain itu, mereka juga mendapat pembinaan. Orang tua pelajar kemudian datang untuk menjemput anak mereka. Sekarang udah kata bapak sama kecamatan sama kapolsek, mudah-mudahan pangadidikan. Ada perubahan itu ya Bu? Sing aya perubahan itu anak-anak ke depannya sing bagus, sing baik kelakuannya. Sekolah di saat jam-jam pelajaran. Nah ini gedas ini dilaksanakan secara rutin tapi dengan secara mendadak. Jadi sifatnya yang urgen dan tapi tersusun dengan rapi. Orang tua, guru, dan petugas berharap seluruh pelajar bisa lebih disiplin dan bertanggung jawab demi masa depan yang lebih baik. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah korban Ponpes Al-Khozini yang ambruk tiba di rumah duka. Almarhum Zaki bin Yusuf merupakan santri asal Sampang yang terakhir kali diidentifikasi dan dimakamkan. Keluarga histeris saat jenazah Zaki bin Yusuf tiba di rumah duka di Sampang, Jawa Timur. Almarhum Zaki bin Yusuf merupakan santri Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo yang menjadi salah satu korban mushola ambruk. Jenazah Zaki merupakan korban terakhir yang berhasil diidentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Usai sholat jenazah dan doa bersama, petugas bersama warga mengangkat peti jenazah dan mengantarkannya ke pemakaman di dekat rumah duka. Sekarang adalah hari terakhir pengiriman korban jenazah akibat runtuhnya mushola Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo. Sekarang pengiriman terakhir untuk Kabupaten Sampang, yaitu jenazah yang ke-10 untuk Kabupaten Sampang dan juga merupakan pengiriman terakhir. Jadi tidak ada sisa jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Total ada 10 santri asal Sampang yang menjadi korban mushola ambruk Ponpes Al-Khozini Sidoarjo. Sementara itu, total ada 67 kantong jenazah yang diserahkan ke tim forensik dari reruntuhan bangunan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Seluruh jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur telah berhasil diidentifikasi. Dengan teridentifikasinya 5 jenazah terakhir, tim DVI Polda Jawa Timur pun umumkan penutupan operasi identifikasi. Setelah 2 minggu lebih bekerja, tim DVI Polda Jawa Timur akhirnya mengumumkan penutupan operasi identifikasi korban tragedi Ponpes Al-Khozini. Penutupan dilakukan setelah tim berhasil mengidentifikasi 5 kantong jenazah terakhir di posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. 5 jenazah terakhir ini adalah Solihin, Raihan Rafa Aldiansyah, Fairuz Sirojudin, Muhammad Deva Syarifuddin, serta Zaki. Kelima jenazah terakhir teridentifikasi melalui sejumlah metode, diantaranya catatan medis, properti, dan pencocokan DNA. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 63 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Sampai saat ini dari data antemortem yang melaporkan orang hilang, yaitu 63 korban hilang dan sudah
teridentifikasi seluruhnya sebanyak 63 orang. Usai teridentifikasi, kelima jenazah langsung diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.